demikianlah hendaklah kamu tetap tinggal dalam Dia. Nah, jadi kalau misalnya dari saya untuk objection yang ketiga demikian. Tadi ada satu yang miss Bapak, yang mana yang Ya, saya belum jawab? saya pikir cukup banyak ya, cukup panjang, dan saya pikir saya menanggapi sekarang beberapa poin tadi. Nanti mungkin Bapak mohon maaf kalau boleh kita satu-satu saja karena nanti Ya, kalau ya. yang banyak gitu nanti kita jadi Bapak apa objection-nya lalu saya reply gitu seperti buku Aquinas atau seperti Ya, objection ini reply. ya, soalnya dari poin-poin Anda ada beberapa yang saya perlu tanggapi, sehingga mau tidak mau memang ada percabangan-percabangan daripada argumentasinya. Ya, pertama mengenai ini dulu, mengenai Anda tadi berbicara mengenai khotbah ya. Saya sudah mengatakan tadi bahwa di dalam katekismus Westminster itu dia berkata bahwa ketika firman Tuhan itu dikhotbahkan, jemaat itu di dalam segala pergumulannya juga doa dan lain sebagainya, asalkan firman Tuhan, kondisinya itu adalah asalkan firman Tuhan itu dikhotbahkan dengan sungguh-sungguh dan setia kepada Alkitab, itu memang itu adalah firman Tuhan, seolah-olah adalah firman Tuhan yang disampaikan. Itu maknanya ya yang mau disampaikan di sana. Tetapi kalau Anda bertanya, apakah ketika hamba Tuhan berkhotbah di atas mimbar, apakah itu identik dengan firman Tuhan atau tidak? Saya katakan tidak identik. Karena kalau saya berkata itu identik akan sangat berbahaya sekali ya. Sedangkan kita mengakui ada khotbah yang salah, ada tafsiran yang salah terhadap teks-teks Alkitab, ada juga kekeliruan pendeta. Saya sendiri pun mengakui ketika khotbah sering sudah persiapan, tapi nanti ketika menyampaikan ada miss-nya, ada sesuatu kesalahan-kesalahan, kekeliruan, karena memang manusia itu ya bisa keliru begitu. Sehingga poinnya di sini, setiap firman Tuhan yang dikhotbahkan oleh pendeta itu tidak identik dengan firman Tuhan itu sendiri, atau tidak identik dengan firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab, kecuali dia sedang membacakan teks Alkitab, tetapi di dalam interpretasinya, di dalam penjelasannya, di dalam khotbahnya, kita tidak boleh mengidentikan itu sebagai firman Tuhan. Nah, ketika pendeta berkata, mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan, sebetulnya yang dimaksud di sini itu adalah mari kita mendengarkan penjelasan-penjelasan mengenai firman Tuhan. Nah, seperti itu ya. Sehingga kalau kembali lagi kepada katekismus tadi, kalau Anda mau ambil itu untuk membandingkan dengan pengalaman Anda, maka bagi saya tetap tidak relevan ya. Lalu yang berikut Anda juga bicara masalah nubuat tadi. Ya mungkin saya coba tampilkan ya. Saya screen sedikit itu di dalam 2 Korintus ya. Ya, di dalam 2 Korintus. Ya, mungkin Korintus Bapak. 1 Korintus itu sudah tampil ya. Saya membaca dari ayat 4, saya cepat aja. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyertaan roh. 1 Korintus 14 Pak, yang saya ini tadi. 14 ya? Iya. Oh, kalau Bapak bicara soal karunia kata-kata pengetahuan atau yang tadi saya ngomong soal nubuat, Pak? Dua-duanya saya mau tanggapi. Jadi di ayat yang ke-10 ini ada kata-kata itu bernubuat kan? Iya. Lalu ada juga karunia berkata-kata dan pengetahuan ya. Jadi untuk mempersingkat waktu, sebaiknya saya abaikan saja ini ya, karena kita nggak ada waktu untuk
Iya, 1 Korintus mencari. 14 aja. Jadi gini, ada 2 hal. Pertama, karunia bernubuat. Yang kedua, berkata-kata dan pengetahuan. Nah, ini memang perspektifnya tergantung presupposisi Anda apa. Kalau presupposisi Anda itu adalah dari basisnya itu Pentakosta yang itu apa namanya continuanism itu ya Anda menafsirkan nubuat itu seperti nubuat yang dilakukan oleh para nabi dan lain sebagainya. Tapi dalam konteks saya yang mengatakan yang percaya bahwa nubuatan seperti nubuatan para nabi itu sudah selesai ketika Alkitab selesai dibukukan, itu karunia bernubuat itu dikaitkan dengan pengajaran dan berkhotbah. Jadi esensinya itu adalah mengajar dan berkhotbah. Menegur kesalahan jemaat, ya, mengingatkan jemaat akan dosa-dosa supaya ditinggalkan dan mengajar mereka dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Nah, itulah bernubuat. Itulah bernubuat. Dan kalau kita mengaitkan itu dengan perjanjian lama, sebetulnya arti nubuat itu tidak hanya satu, tapi banyak orang mengartikan itu hanya sebagai semacam prediksi untuk masa yang akan datang atau semacam ramalan untuk masa yang akan datang. Padahal nubuatan dalam perjanjian lama itu mempunyai beberapa aspek. Ya, pertama itu bagaimana para nabi itu mengingatkan kepada raja atau orang Israel tentang hukum Musa yang sudah diberikan Tuhan kepada Musa. Nah, mereka bernubuat di hadapan raja dalam konteks ini. Lalu juga memberitakan penghukuman Allah ketika Israel menyeleweng atau raja-raja Israel menyeleweng. Ini juga konteksnya nubuat. Memberitakan teguran akan dosa mereka dan penghukuman Allah. Dan juga ada aspek itu prediksi ya, yang sebetulnya intinya itu adalah yang sifatnya mesianik ya, mengenai Kristus yang akan datang dan lain sebagainya. Lalu juga ada yang bersifat eskatologis begitu. Sehingga yang namanya nubuat itu tidak bisa secara sempit sekali diterapkan, mengatakan apa yang akan terjadi. Itulah nubuat. Saya pikir tidak demikian ya. Dan di dalam konteks perjanjian baru, nubuatan itu dikaitkan dengan pengajaran, ya, pemberitaan firman Tuhan, bagaimana pendeta berkhotbah, bagaimana Injil diberitakan, dan bagaimana menghardik kesalahan-kesalahan yang ada dalam gereja, dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Lalu masalah kata-kata pengetahuan tadi itu, kalau dianggap itu, atau dalam konteks pengalaman Anda ya, Anda mengaitkan itu berkata-kata dan pengetahuan tadi dikaitkan dengan bagaimana Roh Kudus berbicara kepada Anda, saya juga tidak melihat relevansinya itu, karena namanya karunia berkata-kata dan pengetahuan itu ada hubungannya dengan sesuatu yang sudah dipelajari. Tentu dalam konteks ini kalau kita berbicara karunia roh, tentu yang sudah dipelajari di dalam firman Allah dengan bimbingan Roh Kudus, sehingga menjadikan seseorang menjadi lebih berhikmat, mempunyai pengetahuan rohani yang sangat-sangat bagus. Dan orang yang mempunyai hal ini di dalam sesuatu ukuran yang lebih daripada orang-orang lain yang tidak mempunyai pengetahuan yang lebih atau dia pembelajaran yang lebih terhadap firman Allah, maka dalam konteks ini itu disebut karunia berkata-kata dan pengetahuan. Jadi kita tidak bisa mengaitkan itu dengan sesuatu yang langsung dapat dari Tuhan atau langsung Tuhan berbicara kepada saya, inilah karunia kata-kata pengetahuan. Nah, kalau itu maksudnya, bagi saya problemnya itu tadi ya. Ya, yang bagi saya Anda belum memberikan jawaban yang ya sangat-sangat memuaskan ya. Ya, karena kalau konteks, bentar, saya lanjutkan lagi sedikit ya. Kalau konteksnya itu para nabi menerima wahyu langsung dari Tuhan, revelation, ya saya bisa terima itu. Tapi kalau kita yang sudah memegang Alkitab ini masih mengklaim terima revelation, atau mungkin diklaim itu sebagai kata-kata pengetahuan secara langsung, ini seperti membypass semua pengalaman kekristenan kita, bagaimana kita bergumul, bagaimana kita belajar, dan lain sebagainya. Sedangkan orang Kristen yang belajar Alkitab sungguh-sungguh, hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dan dia sungguh-sungguh secara rohani itu berintegritas, dia sungguh-sungguh mempelajari firman Tuhan dengan seperti orang Kristen di Berea, ya dia tentu adalah orang Kristen yang bijaksana, ya, orang Kristen yang mempunyai pengetahuan yang
sewaktu-waktu dia bisa ajarkan kepada orang lain ya. Jadi begini, perbedaan menafsirkan dari karunia-karunia rohani dari perspektif kita masing-masing menyebabkan kita berbeda dalam melihat hal ini. Dan bagi saya sebagai orang reform, yang paling intelligible atau rasional adalah yang menafsirkan seperti ini. Otherwise itu jadi kacau nanti. Orang bisa segampang itu mengklaim dia adalah terima dari Tuhan, dapat wahyu dari Tuhan. Dia bahkan di kalangan karismatik tertentu itu orang begitu mudah dipanggil sebagai nabi atau apa. Dan ini cukup berbahaya ya. Oh sebentar ya, sebelum saya kasih waktu Anda, ada satu lagi ya. Nah, satu lagi. Ini masalah kesembuhan ya. Oh, kesembuhan bisa aja Pak, supaya saya... ini, sebentar dulu. Anda salah paham tadi. Maksud saya begini, yang Anda katakan tadi itu kalau Pak MIM mau mendoakan orang sakit, ya cukup berdoa saja dan setelah itu. Bukan itu maksud saya. Yang saya maksud gini, saya tidak melihat relevansi antara saya mau berdoa untuk seseorang yang sakit ya. Lalu karena saya mau berdoa untuk seseorang yang sakit, lalu saya mengatakan Roh Kudus berbicara kepada saya. Saya tidak melihat hubungan kedua hal itu maksud saya. Jadi kalau saya mau, sebentar dulu, kalau saya mau mendoakan orang sakit, tidak dibutuhkan satu klaim bahwa Roh Kudus berbicara kepada saya. Cukup saja saya datang kepada seorang bapak atau ibu, dia mungkin sakitnya apa, mau didoakan apa, lalu saya berdoa. Jadi saya tidak melihat itu kaitannya dengan Roh Kudus berbicara kepada saya, Tuhan berbicara kepada saya. Kecuali saya mau memperbesar otoritas saya di hadapan orang ini. Tapi tidak diperlukan menurut saya. Karena orang sudah tahu saya pendeta, saya berkhotbah firman Tuhan, saya orang tahu saya hamba Tuhan, jadi saya tidak memerlukan semacam klaim dari mulut saya bahwa saya terima langsung dari Tuhan untuk memperbesar mungkin otoritas atau semacam itu ya di hadapan orang. Jadi itu yang saya maksud tadi. Saya tidak melihat relevansinya. Jadi kalau saya mau berdoa untuk kesembuhan, ya berdoa aja. Saya tidak perlu harus mengklaim saya dapat suara dari Roh Kudus, dapat suara dari Tuhan. Ya itu ya. Gini, untuk selanjutnya Anda pilih aja salah satu biar fokus seperti kata Anda tadi. Pilih saja salah satu dari semua tanggapan saya ini untuk kita lanjutkan beberapa 1-2 kali lagi. Setelah itu saya akan menaikkan 1-2 komentar di live chat untuk kita tanggapi bersama-sama dan saya pikir setelah itu kita selesaikan saja ya live streaming ini. Ya silakan. Untuk sekarang saya reply yang awal aja dulu. Mungkin Bapak kan mempelajari tradisi Pentakosta karismatik mungkin hanya dari ekses-eksesnya. Kalau saya mempelajari tradisi reform bukan hanya dari reformasi, bukan hanya Calvin tapi dari Luther, bukan hanya dari Puritan tapi dari zaman Aquinas, dari zaman bapak-bapak gereja, dari Egyptian monks. Jadi kalau misalnya saya memang salah satu yang saya suka gemari adalah sejarah gereja. Jadi saya mempelajari. Tadi Bapak soalnya sebut kata namanya presuposisi. Kalau begitu apapun yang saya katakan Bapak akan salah. Saya akan salah, sorry. Apapun yang saya akan katakan akan salah karena tradisi Bapak itu bertentangan dengan tradisi saya. Nah, saya bisa buktikan bagaimana pengajaran tersesat di zaman sekarang selain daripada progressiveness atau liberalism, Kristen progresif. Ya. Lanjut. Itu adalah salah satunya adalah sesiasionisme. Karena sesiasionisme itu adalah sesuatu yang tidak biblikal, yang dipercaya hampir mayoritas reform besar. Nah, jadi saya balik lagi soal kesembuhan. Bapak itu tidak mengenal bahwa saya itu tidak bilang Roh Kudus berkata ini akan sembuh. Enggak. Tuhan bilang sama saya dulu, baru saya bilang, Pak, ini yang baju merah, Tuhan sembuhkan Bapak. Bapak ada sakit di bagian ini, bagian ini, bagian ini, bagian ini. Jadi saya sudah tahu banyak sekali dan itu bukan 1-2 kali. Setiap ibadah saya tahu mungkin ada 10, ada 15. Saya tahu dulu, baru saya bilang, Pak, Tuhan akan sembuhkan Bapak dalam nama Yesus. Coba sekarang Bapak coba, udah sembuh. Jadi bukannya saya pengen doa orang sakit,
Tidak begitu. Nah, karena itu mungkin Bapak belum kenal sama tradisi kami. Saya sebagai klasikal Pentakostal, bukan sebagai karismatik Pentakostal, ataupun karismatik sendiri. Jadi saya klasikal Pentakostal yang semua itu untuk pertobatan, semua itu untuk mission. Nah, kalau misalnya saya juga lihat Bapak, kalau saya lihat bahwa Bapak tadi ngomong soal nubuat, itu tidak bisa ditafsir sempit dan sebagainya. Kalau misalnya saya lihat gini loh Pak, itu kan soal tadi kita main biblical. Saya itu nggak suka main biblical. Bapak juga orang sistematika kan. Saya nggak suka main biblical karena saya merasa itu opini Bapak. Saya bisa bukakan begitu banyak komentari-komentari yang menentang opini Bapak barusan. Bahwa Tuhan masih berbicara. Buktinya salah satunya kepada siapa? John Calvin. John Calvin aja terima namanya prophetic foreknowledge. Nah, ini saya tunjukkan, saya share screen tentang prophetic foreknowledge yang John Calvin. Kalau bisa tunjukkan langsung tulisan Calvin ya, Iya, biar iya. kita tahu. Ini persen source, Pak. Ini dari buku apa, dari itu ya? Iya, Pak, saya kalau tunjukkan lumayan keren. Oke, siap ya. Share screen. Kenapa saya nggak bisa lihat ini window? Oh, begini caranya. Maaf Bapak, saya baru mengerti. Ya. Oke. Nah, sudah kelihatan Pak? Sebentar ya. Belum. Belum terlihat? Ya, belum. Oke, coba saya ini deh. Ini bisa nggak? Ini sudah Pak? Sebentar ya, sebentar. Belum. Tampilkan kayak tadi aja. Kayak tadi nanti saya muat. Nah, kayak tadi itu slide. Ini saya sudah drag tapi nggak bisa add file from upload file. Oke, saya udah ketemu ininya. Muncul image. Nah, ini dari apa? Nggak bisa ya. Oke, saya coba lagi sebentar Bapak ya. Oh, ini tidak bisa karena filenya PNG. Saya share screen, full screen deh ya. Entire screen 2 saya share screen. Screen saya sudah kelihatan Pak? Bentar ya. Belum. Belum ada. Aduh. PDF nggak ada. PDF-nya atau website atau apa? Kalau website lebih mudah. Atau saya bacakan, saya kasih lihat di iPad saya, walaupun mungkin kurang jelas ya Pak, tapi ya, bisa. Kalau nggak tampil di screen ya sulit saya nanti menangkapi. Ya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya soal kata-kata word of knowledge, saya bahas sekarang udah word of knowledge ya. Word of knowledge itu bahkan misalnya Charles kalau misalnya word of knowledge itu banyak sekali, misalnya dari Martin Luther mendapat word of knowledge bahwa Mykonus, mungkin Bapak tahu ceritanya ya, Mykonus itu tidak akan itu, tapi dia akan hidup gitu. Itu bisa dibilang word of knowledge atau misalnya. Sorry. Itu kan Anda buka dari website ya, website itu ya. Kalau bisa tampilkan. Tulisan dari Karismatik Luther, ini bukunya Pak. Eddie Hyatt. Ya. Baik, nah, nanti saya tanggapi. Lanjut dulu. Lanjut. Nah, ini juga tulisan Martin Luther. Saya bagikan yang ada quotes-nya aja deh. Ini dari John Calvin. Ini dari bukunya Lives of Luther and Calvin second edition. Jadi ceritanya malam-malam ini karena waktu. Calvin itu siapa yang tulis? Maaf, itu siapa yang tulis itu? Yang Lives Calvin. of Luther and Calvin second edition London 1740. Itu ya, yang menulis siapa? Lives of Luther and London saya lihat ya. Lives of Luther. Saya lupa, saya ingatnya first source. Julius Coslin. Itu dari kalangan mana? Latar belakang pendidikannya apa?
Reform, Pentakosta, atau dari kalangan liberal Sepertinya atau ini tahun 1740 Pak ditulisnya. Jadi sepertinya sih bukan dari Pentakosta ya. Maksudnya kalau dari tahun segitu ya ini mereka ya gitu. Nah, selain dari tulisan Calvin ini, kita lagi bicara sekarang soal kata-kata pengetahuan yang Bapak pikir bahwa oh itu sudah tidak perlu, tidak ada, bahkan misalnya sorry, saya tidak ya, sebentar, saya tidak mengatakan tidak ada tadi, tapi kalau Anda mendengarkan dan teliti, saya mengatakan bahwa itu adalah kata-kata atau sesuatu yang berasal dari seseorang yang mempelajari Alkitab dengan sungguh-sungguh, dia dipimpin oleh Roh Kudus sehingga dia mempunyai hikmat, mempunyai bijaksana, mempunyai pengetahuan, lalu kemudian dia mengajar orang lain. Ya, kami kalau saya memahami. sorry Pak, kalau saya Ya, percaya bahwa kita tidak main biblika, karena kalau main biblika commentary versus commentary, kita main sistematika saja. Itu ada 9 manifestasi karunia Roh Kudus di situ. 9-9-nya itu saya lihat supranatural. Nah, yang satu ini kata-kata pengetahuan tidak bisa berarti oh kita belajar kita jadi berpengetahuan. Nah, yang lainnya supernatural. Alkitab ada patternnya. Patternnya adalah nubuat, ada vocal gifts, ada word gifts, ada tongue gifts. Tongue gifts, tongue gifts atau vocal gifts. Gifts. Sebentar. Ya. Ya, itu dari presupposisi Pentakosta Anda. Tidak apa-apa. Tapi yang itu tadi lanjutkan dulu, yang masalah Luther, Calvin. Oke. Nah, kalau lalu bisa gini. Charles Finney. Ini dari Charles Finney. Aduh, saya nggak ngerti lagi. Karena baru pertama Pak pakai StreamYard. Mohon maaf. Nah, ini dari Charles Finney punya autobiography gitu. The Lord taught me that in those early days many very important truths. It came upon my heart gitu. She was not a Christian, her husband was a professor. She said being a brother of squire to me. Intinya ketika dia digerakkan untuk mendoakan dan she smiling, dia bilang you will not die in this sickness, you will not dikatakan oleh Charles Finney bahwa dia bilang engkau tidak akan mati dengan penyakit ini, tetapi engkau akan hidup. Nah, ini Charles Finney yang satu lagi. Ini sayang sekali saya nggak bisa share ya. Ini karena saya ada dengan ini atau biografinya lagi. Ada lagi yang dari kalau misal dari tradisi-tradisi lebih lamanya lagi dari Thomas Aquinas gitu tentang prophetic for knowledge. Ini langsung dari apa namanya Summa Theologica. Jadi ketika kita bicara soal kata-kata pengetahuan, kan Roh Kudus bilang sama saya, Roh Kudus bicara pada saya, karena kita udah konklusi ya Pak, Roh Kudus bicara pada saya, itu adalah semantik aplikasi kata-kata pengetahuan. Nah, bedanya teologi Bapak dan saya, presupposisi Bapak dan saya, dan pengalaman Bapak dan saya, pembelajaran Bapak dan saya, itu yang membuat Bapak mengerti kata-kata pengetahuan, kata-kata hikmat dan nubuatan berbeda dengan saya. Gitu. Jadi memang ya perbedaan itu tidak apa-apa, asal bisa dipertanggungjawabkan. Dua-duanya sama-sama kita harus uji. Nah, seperti yang tadi Bapak tadi defend sekali itu soal dikatakan padahal jelas di Westminster itu bahwa itu adalah word of God. Bapak sendiri yang bilang W-nya besar gitu. Tetapi Bapak tafsirkan, oh word of God itu dimaksudkan. Nah, itu kan tafsiran Bapak dari situ. Nah, lalu juga yang lucu bahwa berarti yang menulis Westminster Larger Catechism ini itu bisa dibilang menyentarakan diri dengan penulis Alkitab. Kalau menetapkan mana yang firman Allah, siapa yang menyampaikan firman Allah, bagaimana mendengarkan firman Allah. Nah, bedanya firman Allah sama perkataan Allah itu kan kita bisa bedakan. Sama seperti Bapak bisa bedakan. Saya juga bisa bedakan yang mana yang Roh Kudus bilang atau yaitu semantik saya, atau yang Tuhan gerakan, atau yang Alkitab katakan. Dua-duanya sama-sama kita
yang penting tidak melanggar Alkitab, tidak kontra dengan Alkitab, kita sama-sama pegang Alkitab. Nah, kalau misalnya satu ini tidak bisa diterima, itu yang menjadi false dilema, bahwa hanya satu yang benar, hanya reform yang benar, hanya Pentakosta yang benar. Makanya sekarang udah banyak sekali reform dan karismatik. Sudah banyak banget reform kontinuasionis, sudah banyak banget reform karismatik atau apapun itu namanya. Tetapi saya sendiri pribadi, saya adalah neopuritan klasikal Pentakostal. Dan saya lihat kenapa neopuritan, puritanisme dan pentakostalisme ini bisa sama-sama berjalan bersama-sama, padahal terlihatnya beda sekali. Saya sebutnya pertama neo karena ya itu topik lain, Pastor Karen, itu topik lain. Ya, nah, namun Ya, intinya fokus gini, aja kepada ya. preposisi kita berbeda, jadi Bapak tidak bisa berkata bahwa tafsiran saya ini yang paling benar, betul nggak? Nah, saya juga tidak bisa bilang tafsiran saya yang paling benar, gitu. Jadi semua itu harus ditimbang lagi. Test the spirits, Bapak bilang jemaat Berea, kalau disampaikan firman Tuhan kita uji. Nah, kalau disampaikan nubuatan kita uji. Tetapi apakah kita diuji di tempat pendeta lagi khotbah kita uji, benar nggak dia bilang, benar nggak? Terima dulu baru kita uji nanti. Nah, nubuatan juga sama, terima dulu, bukan terima dulu maksudnya gini. Saya disembuhkan, amin saya disembuhkan. Nah, baru uji, saya sembuh nggak ya ini? Nah, kenapa saya nggak sembuh? Baru ke firman Tuhan. Gitu loh Pak. Jadi mungkin ujinya berbeda, ininya berbeda, tetapi kalau menurut saya tafsirnya luas gitu. Khotbah pun itu adalah part of prophecy, word of knowledge. Jadi jangan sampai kita hanya terbox oleh presuposisi dari sebuah tradisi, karena jadinya nanti bukan kan tradisi subjektif Pak, dari iman menjadi tradisi. Ya, halo. Ya, siap. Ya, baik. Tadi saya tertarik masalah Luther Calvin, Charles Finney ada kutip sebetulnya, cuman nggak bisa ditampilkan, jadi saya akan membuat satu tanggapan yang ya apa adanya ya, karena Anda tidak menampilkan ya, tidak menampilkan. Jadi gini. Saya tidak percaya ya, dan di dalam penelitian saya atau pengalaman riset saya tidak pernah membaca kalau Anda boleh mengutip Calvin atau Luther. Kalau Charles Finney, siapa namanya tadi, Charles Finney itu sesuatu yang nanti exception ya, apa pengecualian ya. Jadi gini, saya tidak diyakinkan sama sekali dari riset saya yang panjang mengenai teologi reform dan reformasi bahwa Anda bisa mengutip atau boleh mengutip Luther dan Calvin untuk membenarkan apa yang Anda sebut sebagai kata-kata pengetahuan ya, seperti itu. Ya, jadi kalau Luther itu dia berpandangan bahwa Alkitab itu adalah standar, maka dia sebut sebagai maka ada satu semboyan yang disebut sebagai sola scriptura ya, sola scriptura, dan dalam hidupnya Luther memang membela itu. Dan karena Alkitab sola scriptura, maka mau tidak mau orang termasuk paus, termasuk siapapun itu, rohaniawan Katolik Roma atau siapapun pada saat itu, Luther serukan untuk semua kembali kepada Alkitab, diuji dengan Alkitab, sehingga tidak terbuka bagi saya ruang bagi Luther untuk memberikan satu satu pemikiran tentang sesuatu yang firman, sesuatu kata-kata Tuhan atau perkataan firman yang dia bisa secara supranatural, secara langsung bisa terima. Tidak ada ruang untuk itu ya. Karena Anda tidak menampilkan tadi mengenai Luther, jadi tanggapan saya seperti itu. Kalau mengenai Calvin sendiri berkata begini, firman Allah yang dikhotbahkan itu, ini perkataan Calvin di Institute of the Christian Religion. Cuma saya karena tidak mempersiapkan, jadi saya tidak bisa menampilkan di sini. Di dalam Institute of the Christian Religion, Calvin berkata bahwa
setiap khotbah yang dihotbahkan itu dari mimbar, asalkan itu sungguh-sungguh menjelaskan firman Tuhan, nanti itu Roh Kudus akan berbicara dalam hati jemaat, ya. Roh Kudus akan memimpin jemaat, ya, sehingga firman yang dihotbahkan dari mimbar itu seolah-olah mereka terima langsung dari Tuhan, seolah-olah di situ. Oke, maaf Itu Pak. Tadi Bapak bilang, Calvin bilang itu Roh Kudus berbicara pada hati jemaat. Tidak. Maaf, saya sudah koreksi tadi. Saya mengatakan Roh Kudus memimpin mereka, ya. Sebentar dulu. Roh Kudus memimpin atau memberikan pencerahan kepada mereka sehingga firman yang dikhotbahkan dari mimbar itu seolah-olah itu adalah firman Allah sendiri. Maksudnya itu firman Allah yang identik dengan firman Allah dalam Alkitab. Nah, apa maksud Calvin di sini? Calvin di sini tidak sedang mengidentikan antara firman yang dikhotbahkan pendeta dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Tidak sama sekali, karena ada kemungkinan pendeta khotbah salah, menjelaskan secara salah, menginterpretasi Alkitab secara salah. Tetapi yang dimaksud Calvin, asalkan seseorang setia mengkhotbahkan firman yang ada dalam Alkitab itu dan oleh tuntunan Roh Kudus, maka para pendengar ini mereka seperti mendengar firman Tuhan. Itu poinnya di sana. Dan spirit yang sama itu juga ada dalam Katekismus Westminster tadi yang Anda kutip tadi, ya. Jadi di dalam tradisi reform kita tidak pernah menyamakan antara khotbah pendeta itu, ya, khotbah pendeta yang menjelaskan firman Tuhan, ya, menjelaskan teks-teks Alkitab itu, mengidentikan itu dengan firman Allah sendiri. Kita tidak pernah seperti itu karena ini berbahaya sekali. Nah, ya, karena pendeta bisa sebentar dulu. Calvinis dari mana, Pak? Nah, Bapak tadi kan menanyakan tulisannya itu dari mana, siapa yang menulis. Saya juga menanyakan Calvin itu tulisannya di mana. Yang itu karena itu fundamental bagi di Institute of sebentar dulu, di Institute of the Christian Religion. Saya tidak ada waktu untuk membuka itu, ya. Jadi nanti Anda bisa cari sendiri. Ya? Ya, Bapak ingat nggak chapter di bagian apa yang dia membahas apa? Yang kira-kira saya tidak ingat. Itu yang bagian membahas Alkitab itu. Bagian yang membahas firman Tuhan. Nanti Anda bisa cari sendiri atau nanti Anda bisa saya kirimkan link atau apalah begitu, atau di buku saya, di buku dogmatika saya itu saya bahas itu, ada itu di bagian doktrin Alkitab itu. Ya, saya kutip Calvin secara langsung itu perkataannya itu, ada itu. Mungkin Pak, ini bukan kita ini, tapi mungkin ini asik untuk dilanjutkan, Pak. Kita bukan Roh Kudus bicara pada saya, tapi tinjauan 1 Korintus 13 ayat 8 sama 9. Karena itu lain hal nanti. Nanti kita lanjut. Nah, saya lanjut dulu argumentasi saya. Ya. Oke, saya lanjut dulu argumentasi saya. Jadi itu perkataan Calvin dan tidak pernah itu dalam tradisi reform itu menyamakan khotbah pendeta dengan firman Allah itu sebagai identik, tidak. Kita selalu mengatakan itu penjelasan firman Allah atau khotbah tentang firman Allah dan lain sebagainya, begitu ya. Lalu masalah Charles Finney tadi, dia memang latar belakangnya itu Presbyterian, ya. Itu generasi setelah Jonathan Edwards. Kalau Jonathan Edwards itu memang teologi reformnya sangat ketat sekali, tapi dia sekaligus adalah tokoh kebangunan besar di Amerika. Jadi salah kalau ada orang termasuk dari Protestan, ya, reform juga termasuk, atau mungkin dari kalangan Pentakosta mengatakan bahwa tradisi kebangunan, ya, tradisi awakening atau revival itu berasal dari Pentakosta. Itu justru reform yang mengadakan itu. Kalau di Inggris itu Anda sebut tadi ada George Whitefield di sana. Kalau Wesley bukan reform, tapi dia juga tokoh kebangunan itu. Di Amerika itu ada Jonathan Edwards itu. Saya sarankan Anda membaca buku Jonathan Edwards itu Religious Affections. Ya. Saya sudah baca dan justru Jonathan Edwards di Religious Affection juga berkata, Pak, bahwa mengapa doubt the Spirit of God? Kenapa doubt Spirit of God? Ini sayang sekali saya nggak bisa tunjukkan. Kalau saya tunjukkan saya nggak bisa baca. Tidak apa-apa. Lanjut. Saya lanjutkan dulu argumentasi saya. Saya kasih waktu Anda. Saya kasih waktu Anda sedikit. Oke. Nanti waktu saya ini ya. Ini. Saya kasih waktu Anda sedikit sekarang untuk kutip itu. Jonathan Edwards bilang seperti ini.
It is stumbling to some that religious affection should seem so powerful, or that they should be so violent in some person. They are therefore to doubt whether it can be the Spirit of God, or whether its vehemence be not a sign of operation of an evil spirit. But why should such doubt arise? What is represented in Scripture as more powerful in its effects than the Spirit of God, which is therefore called the power of the highest. Nah, jadi dan ini juga ada satu lagi, cuma untuk cukup ini dulu, enggak apa-apa. Cukup ini dulu. Untuk save waktu ya, Pak. Maksudnya Edwards itu pada saat itu Whitefield dalam pelayanannya itu banyak sekali karismata yang terjadi dari orang rebah, orang teriak-teriak dan sebagainya. Dan itu saya juga ada George Whitefield punya itu. Cukup dulu saya pikir ya. Nah, saya lanjutkan dulu argumentasi saya. Ya. Saya selesaikan Edwards ya 1 menit ya. Jadi Edwards bilang gini, karena ini penting sekali untuk kita memandang, jangan sekali kita lihat apa langsung asumsi demikian. Dia bilang gini, kalau ada orang yang bergerak-gerak seperti itu, bergoyang-goyang seperti itu, kenapa langsung dibilang setan? Kalau setan bisa buat itu, Tuhan bisa buat itu lebih besar. Nah, termasuk juga kalau Roh Kudus bicara, kenapa langsung di-assume bahwa oh ini nggak benar, oh ini pasti divine revelation, oh ini menghina Tuhan, oh ini pasti sesat, oh ini pasti ini. Kenapa tidak di-assume dulu bahwa mungkin ini dari Tuhan dan kita selidiki? Karena tidak ada satupun orang Pentakosta ataupun karismatik yang percaya bahwa yang saya dapat ini divine revelation yang harus disamakan dengan firman Tuhan. Nah, Bapak kan sekarang saya sudah jelas, Pastor Geren. Saya sudah jelas maksud Anda. Saya lanjutkan dulu argumentasi saya, ya. Saya lanjutkan argumentasi saya. Ya, Anda bicara Edward, tapi Anda tahu tidak kalau saat ini saya sedang riset tentang Edward. Topik disertasi saya adalah Emotions in the Thoughts of Jonathan Edwards and Sarah Coakley. Sarah Coakley ini adalah teolog Anglikan kontemporer saat ini. Jadi saya membaca Religious Affection, saya membaca tulisan-tulisan Edwards ya. Dan di sana Edwards tidak berbicara topik yang kita sedang berbicara ini. Pertama, dia sedang berbicara pengaruh influence secara supranatural oleh Roh Kudus, dan dia tidak sedang berbicara tentang Roh Kudus berbicara pada orang, tidak, tapi pengaruh Roh Kudus, dan semua orang Kristen percaya itu. Yang kedua, Edwards di situ sebetulnya sedang memberikan jawaban kepada kedua kubu ekstrim pada saat kebangunan itu. Yang pertama terhadap golongan yang disebut sebagai rasionalistik. Orang-orang yang sebetulnya sebagian di antara mereka adalah orang-orang Arminian yang sangat-sangat rasionalistik, yang menolak apapun yang terjadi dalam kebangunan rohani itu. Mereka anggap semua itu adalah sesuatu kesesatan. Nah, di satu sisi Edward menjawab mereka, di sisi lain juga Edwards menjawab ekstrim-ekstrim yang terjadi seperti Anda cerita tadi, ada kejang-kejang, ada histeris sekali. Nah, Religious Affections itu Edwards tulis untuk memberi tanggapan kepada dua ekstrim itu. Sehingga kalau Anda memakai Religious Affection untuk mungkin membenarkan atau menjustifikasi pengalaman-pengalaman Pentakosta itu tidak bisa. Karena justru dalam Religious Affection itu kalau mau jujur, Edwards justru tidak mengatakan apa-apa tentang apakah itu yang jatuh-jatuh atau itu sebagai pekerjaan Roh Kudus, tapi justru Edwards itu memberikan penilaian dengan beberapa indikator-indikator yang kalau saudara baca buku itu ada banyak sekali indikator, dan dia mau menunjukkan mana yang kebangunan sejati yang pekerjaan Roh Kudus secara supranatural dan mana yang tidak, seperti itu ya. Jadi saya tidak diyakinkan kalau Anda membahas itu, tapi hari ini kan kita tidak membahas itu. Saya lanjut mengenai Finney tadi. Charles Finney ini adalah seorang Presbyterian atau orang Reform, tapi kemudian memang di dalam teologinya itu ada pergeseran, ya, ada pergeseran sehingga tidak terlalu Reform. Sehingga kalau Anda mengutip Charles Finney sebagai pembenaran atau justifikasi bahwa kalangan Reform pun percaya itu bahwa Tuhan berbicara langsung atau apapun Anda katakan itu sebagai kata-kata pengetahuan, saya tidak diyakinkan ya. Secara intelektual saya tidak diyakinkan. Jadi bagaimana John Knox?
Siapa? John Knox. Ya, John Knox adalah murid Calvin yang pernah. Dia adalah prophet. Bentar dulu. Bahkan Calvin menempatkan dia, mempercayakan dia untuk memegang suatu daerah. Saya lupa itu daerahnya apa kalau Bapak ingat. Nah, kenapa dipercaya kalau misalnya sudah tahu John Knox itu operating in prophetic gitu. John Knox itu kalau jangankan itu, kita Google aja John Knox prophet, banyak sekali jurnal-jurnal loh, bukan artikel-artikel tapi jurnal-jurnal yang mengatakan bahwa ini, makanya salah satunya saya bacakan, dia lagi dalam prayer lalu ada Queen Regent. Ini semua sebentar dulu. Sebentar. Karena Anda gini terus, loh, sebentar dulu. ngomong soal reform dulu ya Pak. Reform sebentar itu dulu. cuma Anda terus menampilkan dari tablet atau HP, tidak bisa lah. Jangan gini aja, gini. Nanti terlalu panjang kita nanti bicara ya. Jadi lain kali kalau kita ketemu lagi, Anda harus siapkan semua tulisan-tulisan untuk kita bisa tampilkan. Jadi gini. Dari logos Pak. Jadi gini, kalau John Knox itu entah reformator siapapun ya, Luther, Zwingli, Calvin, Farel atau siapapun ya, kalau Anda mencari justifikasi dari mereka mengenai bagaimana Roh Kudus berbicara secara langsung atau apa yang mungkin Anda katakan tadi sebagai kata-kata pengetahuan, bagi saya kalau Anda tidak menampilkan langsung tulisannya dan lain sebagainya, saya tidak bisa diyakinkan ya. Karena di dalam penelitian saya, tidak bisa itu tokoh-tokoh seperti mereka itu dikaitkan langsung dengan model-model pengalaman Pentakosta seperti itu. Kecuali Anda menampilkan jelas di layar, kita bisa lihat sama-sama begitu. Jadi mungkin untuk ini kita stop dulu ya. Saya artinya tidak diyakinkan dengan tampilan-tampilan yang nggak bisa ditampilkan. Kita tidak bisa teliti benar penulisnya siapa. Kalau itu penulisnya Pentakosta pun kan itu berarti dari perspektif Pentakosta dia yang menggunakan Martin Luther untuk mencari justifikasi. Mirip ini maaf. Mirip ustadz-ustadz mu'alaf itu kan, mu'alaf Islam. Mereka mengklaim nabi mereka ada di Alkitab. Jadi mereka menggunakan Alkitab untuk menjustifikasi iman mereka begitu kan. Nah, semua orang bisa melakukan itu. Nah, sehingga butuh kalau lain kali kita ketemu butuh buku yang jelas yang bisa ditampilkan halaman berapa, nanti kita bisa bahas ya, begitu ya. Bapak kan apologet presuposisi dari Van Til, dari Gerhard von Haus. Nah, tetapi Bapak juga dalam berekumenikal, dalam beresearch, Bapak punya bias presuposisi reform dan preposisi bias kepada secesionisme yang lahirnya itu oleh Benjamin Warfield di Princeton. Lalu ada kita belum bahas secesionism. Nanti mungkin kalau Anda mau bahas itu lain kali nanti. Tapi saya bilang gini loh Pak, reformator ada yang mengalami Roh Kudus bicara pada saya, itu kan gini, saya merasa sepertinya harus berdoa gitu misalnya. Saya sudah katakan tadi, kecuali Anda menampilkan di sini tulisan Calvin di mana atau Luther di mana yang mereka berkata mengklaim Roh Kudus bicara pada mereka, baru kita lanjut. Kalau tidak kan sulit kita lanjut ini. Ini ya itu maksud saya. Saya nggak bisa. Saya sepertinya dilarang Roh Kudus untuk share screen, Bapak. Ini kok bilang kalau ada silakan di-share, kita bahas. Kan gitu. Tadi share screen tidak di ini, dia bilang nih misalnya saya share screen logos nih. System preference, tulisannya Chrome has lost permission to capture screen, to fix it go to system preference, unlock. Mungkin setelan komputer Anda itu mungkin, setelan komputer Anda. Jadi gini, dan akan hilang. Next time lah Pak. Untuk menghemat waktu kita gini. Anda cari lagi satu poin yang Edwards itu sudah saya tanggapi tadi. Kalau ada lagi satu poin, Anda secara ringkas ungkapkan dan saya akan memberi tanggapan. Nanti setelah itu saya akan menaikkan tanggapan, mungkin 1-2 tanggapan dari live chat untuk Anda tanggapi. Ya. Mungkin poinnya saya sudah sampaikan tadi Pak. Maksudnya saya melihat bahwa dalam reform sendiri mengkaji karismatik atau karismata yang terjadi di modern day ini tidak dengan open minded atau dengan researchers itu kan mestinya non bias ya. Bapak tadi sebut sudah ada presuposisi reform.
Nah, Bapak juga sebut tadi juga Bapak sangat-sangat mendefend itu Westminster Catechism yang saya brought up, sama seperti Bapak defend Alkitab. Oh enggak, ini maksudnya seperti ini, maksudnya seperti ini. Itu sudah tertulis, Bapak coba tafsirkan lagi. Padahal Bapak yang bilang itu W-nya besar. Jadi kalau menurut saya ya kalau misalnya kita istilahnya dalam diskusi ini seru ke depannya. Jadi bukannya kita mau debat atau ya kita mau debat sih, seru untuk nanti ke depannya Pak. Kita itu bahas misalnya apakah Roh Kudus masih bicara dalam gereja, karena pesan terakhir reform adalah semper reformanda, yaitu teruslah mereform, teruslah ada pembaharuan. Nah, sekarang sudah tidak pembaharuan lagi. Ya, gitu, baik saya tanggapi ini. Ya, waktu kita sudah sangat sedikit. Ini Anda harus menanggapi pertanyaan-pertanyaan satu dua aja ya. Boleh. Jadi gini, kalau masalah gereja reform atau gereja reformasi harus direformasikan terus-menerus, itu orang kan sering potong itu. Tapi direformasikan terus-menerus seperti apa? Untuk terus kembali kepada Alkitab, terus sesuai Alkitab ya. Jadi kalau hanya reformasi dalam pengertian mengikuti perubahan, kita tidak mempercayai itu. Dan ya baik. Di atas penuh mujizat semuanya. Justru yang saya bingung, nah kenapa di gereja reform tidak ada mujizat-mujizat yang ditampilkan? Nah itu kan berarti ada biasnya. Gini, terakhir saya tanggapi ini. Terakhir saya tanggapi. Nggak mau. Kita bahas next time. Karena itu sesionisme melawan kontinuasionis. Itu memang ada, Pak. Cari waktu lain untuk sesionisme dan kontinuanisme. Ya. Jadi gini, reform seperti saya, kita tidak anti dengan kesembuhan, kita tidak anti dengan mujizat. Tetapi yang kita pertanyakan, apakah mujizat yang terjadi itu oleh seorang pendeta itu alkitabiah, biblikal atau tidak? Itu yang menjadi pertanyaan kritis kami. Bukan masalah tidak percaya kesembuhan atau tidak percaya kuasa mujizat Tuhan, bukan itu. Problemnya bukan di sana. Jadi apakah mujizat itu betul-betul biblikal, betul-betul sesuai dengan Alkitab atau tidak? Prinsip-prinsipnya bagaimana? Itulah poinnya. Saya bertanya terakhir, pendek, dan ini pertanyaan Bapak jujur dari hati Bapak. Kalau Bapak lihat ada mujizat seseorang berjalan dari kursi roda. Gini aja Pak Pastor Geren, gini aja biar lebih gerak, apa istilahnya itu, lebih ini ya. Menyala. Begini tanya, apakah Bapak percaya dengan mujizat yang saya lakukan gitu? Itu aja. Saya menantang Anda bertanya begitu. Pertanyaan saya lebih kepada core-nya. Apakah ketika Bapak melihat ada orang berjalan di dalam pelayanan, nggak usah saya lah, Philip Mantova yang mungkin kalau Anda pun saya berani jawab. Kalau mempertanyakan Anda pun saya berani jawab. Bapak melihat mujizat terjadi itu di hati Bapak, yang pertama bersyukur dulu atau bersyukur dulu atau langsung bertanya? Bukan masalah bersyukur atau bertanya ya, bukan masalah bersyukur atau bertanya. Pertanyaannya itu Pak, saya pastikan melihat bagaimana seorang pendeta, katakanlah pendeta A ya, dia melakukan mujizat. Binary yes or no. Binary pertanyaan saya. Bapak bersyukur dulu atau bertanya dulu? Binary ini yes or no? Enggak bisa dikurung di situ. Saya harus memberikan konteks jawaban saya dulu. Jadi gini, kan saya memperhatikan seorang pendeta itu melakukan mujizat ya. Saya memperhatikan dia, dan ketika saya melihat dia bagaimana dia melakukan mujizat itu, saya mengatakan ini tidak benar. Tapi kalau itu benar, saya mengatakan ini benar, begitu. Oke, jadi kalau itu saya ibaratkan jawabannya, ada gedung kebakaran, terus ada orang yang menyelamatkan seorang ibu lari-lari, terus Bapak lihat Bapak bilang, larinya nggak bener tuh orang. No, itu beda. Itu ilustrasinya beda. Ilustrasinya beda. Anda sudah terlalu jauh ini. Ilustrasinya beda. Jadi makanya kita naikkan begini, Geren. Waktu kita sudah habis ini sudah lewat. Saya naikkan satu pertanyaan ya. Saya naikkan satu pertanyaan, lalu Anda jawab. Setelah itu kita tutup dulu ya. Saya itu sudah terlalu seru Pak kalau ngobrol, makanya melebar kemana-mana. Mestinya kita setiap minggu sekali nih Pak kita debat. Iya. Saya naikkan satu pertanyaan aja ya. Beberapa juga boleh Pak, saya bisa jawab cepat kok. Nah, waktunya ini. Saya sudah dipanggil teman, ini ada acara ini. Oh, sudah. Ya.
Ya, silakan Apa yang Ibu. membuat Anda sangat yakin karena Roh Kudus? Ya udah, bisa lihat di YouTube saya karena hasilnya, karena pelayanannya. Roh Kudus bilang Ibu itu berjalan, saya bilang pada Ibu, Roh Kudus bilang berjalan, dan itu saya pelayanan udah 9 tahun, puji Tuhan belum disomasi sama siapapun. Jadi lihat track record saya. Ini pribadi ya, karena ini buat Pak Geren. Jadi kalau saya, track record saya. Ya, baik. Jadi kalau saya bisa juga mempertanyakan Pastor Geren, kan ada kemungkinan juga kuasa kegelapan menyembuhkan begitu ya. Dan ini PR Anda untuk bagaimana meyakinkan orang bahwa itu sungguh-sungguh dari Tuhan. Oke, itu 30 detik Pak. Kalau setan menyembuhkan di gereja dalam nama Yesus, yang dimuliakan setan atau Tuhan? Ya itu setan itu ketika keluar gereja, itu ditoyor sama setan lebih besarnya. Ngapain lu nyembuhin di gereja dalam nama Yesus? Tuhan yang dimuliakan, Tuhan yang dibesarkan. Pertobatan Ya, terjadi, baptisan terjadi. Nah kalau ya itu, makanya itu, di Bapak itu Matius pasal 7, ya, di Matius pasal 7 itu ada orang yang bukan pengikut Tuhan, Tuhan tidak mengenal mereka, tapi mereka bisa melakukan mujizat, kesembuhan, dan hal-hal luar biasa. Dan ini boleh menjadi perenungan sih untuk Pastor Geren dan saya juga. Ya. Ini diskusi kita next lah Pak, yang menyembuhkan Tuhan atau setan. Ayo. Saya silakan nanti dicari waktunya ya, harus disesuaikan karena saya juga sibuk, Anda juga saya pikir juga sibuk ya. Jadi untuk Bapak saya clear. Ya, baik, kita sudahi dulu ya. Kita sudahi dulu biarlah pendengar kita menilai dan mereka mengambil yang baik menurut apa yang mereka dengar dari percakapan kita ini. Ya, kalau mau lihat itu Pak, sorry Pak, terakhir kalau mau lihat itu pelayanan-pelayanan saya juga bisa lihat di YouTube saya. Jadi bisa tahu, oh ini sudah ada pelayanan mujizatnya banyak, semuanya banyak. Kalau mau ini juga biar nilainya juga fair. Nanti kita diskusi lagi next time. Tunggu diskusi kita berikutnya ya. Ya, baik. Ya, kata-kata terakhir dari saya gini ya. Ya, ini sebetulnya saya dengan Pastor Geren ini berantitesis sama sekali ya pandangan kami tentang topik yang diperdebatkan ini. Tapi ya tidak ada makian-makian di sini ya. Jadi harusnya menurut saya di Indonesia ada dialog yang seperti itu ya. Cuman maaf kalau berhadapan dengan mualaf ini atau apa memang kadang-kadang menimbulkan ini ya. Atau dan sesama Kristen begitu ya. Tapi baik kita akan lanjutkan lain kali kalau kita ada waktu ya. Jadi saya pikir itu ya. Sampai ketemu ya Pastor Geren ya. Ini kalau misalnya bisa nanti kita diskusi lagi, tetapi kalau misalnya mau lebih teknis, kita cari tema lebih teknis supaya kita bisa lihat dari kalau bisa siapkan literatur biar ditampilkan ya. Iya, sayangnya ini nanti saya pelajari lagi Pak StreamYard. Mohon maaf ya. Ya baik. Oke. Sampai ketemu ya. Pak semuanya, Tuhan berkati. Ya.